umat-Mu Tuhan, kiranya diberkati dengan keseluruhan melalui ibadah saat ini. Dan kiranya firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nyatakan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memujikan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan, kita akan agungkan. Haleluya, haleluya. semua umat manusia yang mencintai dan mempercayakan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka hati kita.
kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam ibadah perdana di bulan Desember ini. Kita telah ditolong Tuhan, dilindungi dan dibimbing Tuhan, sehingga kita dapat bersama membangun ibadah di awal Desember ini. Dan mari bersama siapkan hati untuk menerima kabar baik daripadanya. Mari bersama baca ayat mas kita di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi debu abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb itu, disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga, Engkau telah membimbing kami tiba pada bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Pada minggu yang pertama ini, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu, bimbinganmu, pembelaanmu, dan segala berkat kerajaanmu yang luar biasa, sehingga kami berada di minggu pertama bulan Desember tahun 2020 ini. Kami menyiapkan hati kami, segenap hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau menyatakan, memberitakan kabar baik daripada-Mu untuk kami semua, sehingga pada minggu pertama di bulan Desember ini kami menikmati persekutuan yang manis dengan-Mu dan menerima kabar baik daripada-Mu untuk kami menata kehidupan bersama Roh-Mu dan firman-Mu, untuk menjadi gereja Tuhan yang siap sedia menyambut hari kedatangan Tuhan yang 1 tahun lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah tentang kedahsyatan hari kedatangan Tuhan. Kita telah baca bersama-sama dalam kitab Maleakhi tadi bagaimana kedahsyatan kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan itu amatlah besar dan dahsyat. Dan saudaraku, ada beberapa catatan penting
yang telah kita baca tadi dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai dengan 6. Kita telah memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2020 ini. Itu berarti kita segera menutup perjalanan hidup di tahun ini dan segera memasuki tahun 2021. Artinya kita sedang berada di hari-hari yang mana 1 tahun lebih dekat kepada hari kedatangan Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Tanda-tanda zaman yang kita amati semakin jelas, semakin nyata apa yang pernah dinubuatkan oleh para nabi, para rasulnya, bahwa pada akhir zaman, jelang hari kedatangan Tuhan, akan terjadi kekejaman, kejahatan, kebiadaban manusia yang sungguh amat luar biasa, yang tidak pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Pada hari-hari dekat ini kita sudah mendengar, menyaksikan betapa manusia semakin kejam, betapa manusia itu semakin biadab, dan seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Tetapi fakta menyatakan bahwa kebiadaban manusia yang dirasuk oleh iblis itu semakin menjadi-jadi. Agama dipelintir untuk tujuan-tujuan yang negatif dan sangat merusak. Bencana alam yang semakin marak terjadi tidak hanya di luar pulau, tetapi juga di Pulau Jawa ini. Baru saja kita mendengar Merapi, Batu-Batu. Hari-hari ini kita mendengar di dekat kita Gunung Semeru mengeluarkan lava panas. Dan itu adalah gejala-gejala alam yang menandai hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Peperangan yang gampang tersulut di sana sini, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Asia. Nah, saudaraku, ini adalah gejala-gejala yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar kita, di bangsa-bangsa, dan di peradaban manusia. Dan ini adalah sebuah pertanda untuk kita semakin waspada. Kita harus semakin menjaga diri. Kita harus semakin dekat pada Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan kita, Sang keselamatan yang abadi. Saudaraku, awas bahwa orang-orang yang gegabah cara hidupnya, orang-orang yang gegabah gaya hidupnya, dan orang-orang yang berbuat fasik, pada hari kedatangan Tuhan, pasti mereka akan terbakar habis bagai jerami. Itu adalah catatan penting yang kita telah baca dalam Maliaki pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 6, bahwa orang-orang yang bergaya hidup gegabah, sembarangan, dan mereka yang berlaku atau berbuat fasik. Fasik itu menentang kebenaran Allah. Fasik itu melawan kebenaran Allah, hukum-hukum Allah. Orang-orang yang berbuat demikian pada hari kedatangan Tuhan, mereka pasti terbakar habis seperti jerami. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik bagi orang-orang yang takut akan nama Tuhan.
Orang-orang yang takut akan nama Tuhan adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang terbuka kepada ajaran dan perintah Allah. Orang-orang yang takut akan nama Tuhan adalah orang-orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, berlaku ramah kepada Tuhan dalam kehidupan di keseharian. Mereka semakin hari semakin membangun kasihnya kepada Tuhan. Orang-orang yang demikian ini, baginya akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran yang memiliki sayap yang telah pulih kembali mendatangi mereka, orang-orang yang takut akan nama Tuhan ini, dan mereka akan keluar dari situasi yang menyakitkan, dari situasi yang menekan mereka. Mereka akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandangnya. Mereka akan mengalami betapa sukacita dari sang kebenaran yang menghampiri hidup mereka. Itu meluapkan hati mereka dengan gegap gempita, sorak-sorai, dan mereka berlari-lari penuh bahagia menyambut sang Mesias yang datang. Saudaraku, terkebalikan daripada orang fasik, mereka terbakar dan habis seperti jerami. Tapi orang-orang yang takut akan nama Tuhan, mereka beroleh sukacita besar, dan mereka berlari-lari penuh sukacita, kemenangan menyambut sang Mesias, Raja Damai, Raja kemuliaan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama di bulan Desember ini kita semakin membuka hati kepada rencana kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita semua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan nubuatan Musa, pada jelang hari kedatangan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Hubungan dalam keluarga dipulihkan. Itu adalah sebuah terobosan yang dibuat jelang hari kedatangannya oleh Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan untuk turun ke dalam dunia ini menjadi penolong bagi umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya, gereja Tuhan di akhir zaman ini, mari bersama-sama persiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang besar dan dahsyat itu dengan berjuang bersama Roh Kudus untuk melakukan beberapa hal yang benar, beberapa hal yang Tuhan rindukan dari kita. Yang pertama, mari berjuang bersama Roh Kudus untuk hidup tidak gegabah, tidak melakukan gaya hidup yang gegabah. Saudaraku, mari bersama-sama menjalani kehidupan yang tertata dalam bimbingan Roh Kudus, mengamalkan ajaran dan perintahnya. Jangan berlaku gegabah lagi.
Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan hidupnya. Hidupnya tidak teratur kacau balau. Jangan. Mari kita tinggalkan semua itu. Mari bersama Roh Kudus berjuang. Tidak hidup dalam gaya hidup gegabah sembarangan. Tapi mari kita menata hidup di jalurnya Tuhan, patuh pada ajaran perintahnya. Yang kedua, mari bersama Roh Kudus kita melakukan apa-apa yang Tuhan inginkan dari kita sekalian. Menjadi anak-anaknya yang tidak hanya tidak gegabah, tetapi juga melakukan yang kedua, tidak berbuat fasik. Perbuatan fasik adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran dan perintah Allah. Kehidupan yang fasik adalah kehidupan yang melawan ajaran Tuhan. Kita tidak boleh melakukan semua itu. Dan ketiga, mari kita bersama Roh Kudus membangun relasi yang baik dengan anak istri kita, dengan orang tua kita. Membangun keluarga yang kompak, yang saling support dalam meraih cita-cita mulia. Dalam berkah kerajaannya, kita dimampukan untuk melakukan semua itu. Mari bersama kita melakukannya, memperjuangkannya bersama Roh Kudus, Sang Penolong bagi kita semua. Dan saya, Tuhan Allah di surga, berkenan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kabar baik yang Tuhan sampaikan untuk kita semua di pagi hari ini. Mari bersama keluarga kita mempersiapkan sakramen perjamuan kudus dan kita bangun komitmen kita seperti yang telah kita terima bersama-sama di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kabar baik yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bersama-sama membangun kehidupan bersama dengan Roh Kudus, satu kehidupan dengan gaya hidup yang tidak gegabah, tidak sembarangan. Yang kedua, membangun gaya hidup yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Yang ketiga, bersama Roh Kudus kami membangun keluarga yang kompak, keluarga yang hidup saling support satu sama lain untuk meraih cita-cita mulia demi kemuliaan nama Tuhan melalui keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari segala kekurangan dan kekhilafan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus, seraya berkomitmen untuk mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan yang siap menyambut hari kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput kami semua. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 berkata demikian. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama kita mengambil roti di tangan kanan kita dan kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai tanda hormat kita akan pengorbanannya. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan makan daripadanya, bukankah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita dan kita tunjukkan kepada Tuhan. Bukankah cawan yang kita tunjukkan kepadanya dan segera akan kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Komitmen kami dibaharui kembali untuk hidup bersama Roh Kudus, mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja kemuliaan yang akan menjemput kami pulang ke surga yang mulia, di rumah Bapa surga. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami bersama-sama untuk membangun gaya hidup yang tidak gegabah, gaya hidup yang tidak sembarangan. Bersama Roh Kudus membangun gaya hidup yang tidak berbuat fasik lagi. Bersama Roh Kudus membangun keluarga yang kompak, keluarga yang saling support dalam meraih cita-cita mulia seperti yang Kau kehendaki. Oh Tuhan, kiranya kekuatan Roh-Mu dan bersama-sama dengan kuasa firman-Mu menopang kami semua di pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak bersemangat dibangun kembali semangat hidupnya bersama Roh Kudus, siap sedia menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang besar dan dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam bentuk kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Natal mengingatkan kita untuk terus bersyukur bahwa telah diberikan pengharapan untuk keselamatan kita. Dalam kerendahan hati, kita memuliakan Allah yang peduli kepada manusia. Dalam kerendahan hati, kita membawa syukur kita kepada Allah. Karena itu kita diajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan Natal dalam amplop Natal. Seluruh persembahan Natal ini akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Natal berupa ibadah dan pelayanan kasih Natal. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sujina, Ibu Nini Sulastri, Ibu Yayu Handayani, Ibu Yohana Ayu Setiono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Maria, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda, serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan dan menerima doa berkat. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Roh Kudus yang telah menolong kami semua dalam membangun ibadah dan pelayanan di pagi hari ini.
Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap bentuk pelayanan sehingga terselenggara ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati pribadi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan cita-cita mereka semua. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah membawa kurban-kurban kepada Tuhan, baik itu persepuluhan, kurban syukur, kurban-kurban tatangan yang lain. Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Juga bagi seluruh umat-Mu yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal yang akan dihelat pada Desember tanggal 7 ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati seluruh umat-Mu yang sudah berkorban demi suksesnya ibadah dan perayaan Natal 2020 ini. Dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berkorban pikiran, tenaga, waktu mereka, talenta mereka untuk menyajikan ibadah dan pelayanan perayaan Natal, Tuhan memberkati sekalian umat. Hamba juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, dengan hikmat akal budi, pembentengan Tuhan atas mereka, bimbingan Tuhan atas mereka, sehingga banyak pekerjaan mulia dapat ditumbuh kembangkan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang sehat, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berkeadilan dan beradab mulia, menjadi negara yang memberkati negara-negara lainnya, menjadi suri toladan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba Tuhan, bagi para profesional, para usahawan yang tergabung dalam berkat malam Gema Kasih. Tuhan menjagai mereka, Tuhan penuhi mereka dengan hikmat akal budi dari surga. Tuhan memberkati dengan bimbingan yang luar biasa dari Tuhan, penyelarasan yang luar biasa dari Tuhan atas pelayanan mereka, sehingga mereka dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Malang, dengan TNI Polri, dengan semua institusi negara di area Kota Malang ini, untuk menjadi berkat bagi masyarakat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan sekalian. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan berkati dengan berkat kerajaan-Mu. Cita-cita mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga
tercurah atas hidupmu. Berkat kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan engkau pribadi yang berkemenangan, pribadi yang menjadi saksi Kristus yang cemerlang, menjadi gereja Tuhan yang misioner. Persekutuan Roh Kudus dan damai sejahtera dari Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan kehidupan kita untuk mengakhiri setiap ibadah yang sudah kita terima. Kami memuji kebesaran Tuhan.